I think nggak semua orang tuh cocok kocak. Nggak semua orang tuh cocok kocak. Jadi itu beberapa waktu ke belakang, belum lama, sekitar sebulan lalu nih. Gue tuh nemu salah satu Instagram postingan. Tapi pokoknya nih ya, ada salah satu dia tuh bangun jalanin karir sama temennya gitu kan. Terus ternyata udah I don't really I don't really know sih apa yang terjadi sama mereka, tapi karena mereka juga beda, tapi mungkin ada ketidakcocokan gitu, gue gak bisa mengatakan berapa banget sih, tapi mungkin yang paling halusnya adalah mereka gak cocok. Dan akhirnya yang satunya tetap stay di tempat karir yang mereka bangun, dan yang satunya lagi milih untuk mundur kayak gitu. Udah sih, gue cuma nyorotin itu. Ini one of case yang menurut gue gak cuma terjadi sama mereka, yang ibaratnya mereka tuh salah satu pasor, dan ya kalau apapun itu yang terjadi sama para pesohor pasti akan disorot banget gitu. Dan I know this case sebenarnya tuh banyak banget terjadi sama orang biasa yang mungkin kita juga sering dengar. Emang udah pernah ada case-case kayak gini sebelumnya gitu. And that case membuat gue emang berkomentar. Sebenarnya dia nggak butuh komentar gue sih sama kata, cuman karena kasus ini tuh sering banget terjadi dan gue sering banget dengar gitu. Gue tertarik untuk berkomentar tentang ini. Kayak gue rasa hidup tuh sometimes wajib banget lagi untuk kita classification, real some classification gitu. One of-nya mengklasifikasikan bahwa teman atau best friends, teman atau bestie sendiri, atau bahkan orang yang paling dekat banget sama kita gitu. Ya, mereka tuh bisa masuk ke kategori yang mana aja di beberapa parts or moments dalam hidup kita. Terutama kalau that is begitu penting buat lo, buat keberlangsungan hidup lo gitu. Gue setuju banget lagi sama statement of temen lo, bestie lo, or some people, whatever you name it, yang rasanya deket banget dan lo nyaman banget nih ke mereka gitu. Jadi dan mereka tuh jadi relasi yang like as a true friends for you. Ya, true friends or more, bahkan ya, mereka tuh mungkin bisa yang emang masuk banget dan cocok aja sama lo gitu. But untuk at the job, work, business, career, or beberapa hal yang rasanya serius itu banget dan punya nilai beda tersendiri buat lo gitu,
buat rangkaian atau bagian plan masa depan lo, kedewasaan lo in special way gitu. Justru lo tuh gak akan bisa dan belum tentu cocok aja gitu loh sama mereka ini di situ gitu. Makanya penting untuk mengetahui dan menetapkan boundaries, batasan. Penting untuk lo mau dan bisa mengklasifikasi yang mana teman yang rasanya bisa dan gak bisa untuk apa di sesuatu hal yang serius di hidup you. Bukan kita gak percaya sama mereka dan kinerja maupun kapabilitas pribadi yang mereka punya, tapi kayak biar lebih enak aja nih temenan ke depannya, berrelasi sama mereka ke depannya gitu. Kita juga tuh kadang harus jalanin sendiri beberapa hal serius, bahkan hal yang menyangkut masa depan kita gitu ya. Benar-benar jalaninnya sendiri dulu tanpa mereka. Betternya gitu for some people dan kebanyakan orang. Tapi di case yang tetap teman sama mereka sampai kita benar-benar finally sampai di masa depan itu sendiri pun ya masih bisa-bisa aja. Tapi maksudnya better untuk gak harus selalu benar-benar diiringin dan mengiringi kita juga loh di proses itu gitu. Sebaliknya juga sih, kita juga gak harus selalu mengiringi mereka gitu di prosesnya mereka, kecuali mungkin some of people sometimes speaks loud or want you to help them gitu di prosesnya gitu. Ya gak apa-apa gitu, tapi kan itu kalau diminta sudah juga gitu. Gak tanpa diminta juga sih maksudnya, kebanyakan harusnya lo sadar gak sih maksudnya pas temenan lama sama dia, bahkan sebelumnya benar-benar jadi bestie or ngecap dia, atau kalian udah saling percaya bahwa kalian itu buat satu sama lain ya true friends gitu, sebelum kalian sama-sama mencap dia sebagai demikian. Maksudnya kalian lebih bisa paham bahwa sih tipe teman kalian gitu, dan kalian bisa nih cocokin that's way buat kalau kayak masing-masingnya lagi di prosesnya gitu. Dan some of us needs help. Itu tuh caranya gimana kalian udah mempelajarin selama berteman ya best gitu. Enggak yang gue gak bisa ngecek bahwa nunggu diminta tolong sama dia baru nyamperin itu. Kadang kan ada tipe orang yang mungkin kita harus peka dulu dan harus ulurin tangan dulu nih buat orang itu gitu. Ya boleh sih sometimes kayak gitu, cuman itu kan balik lagi disesuaikan kepada bagaimana orangnya gitu. Gak bisa dong orangnya ternyata orangnya tuh gak minta tolong tapi lo sosokan mau nolong gitu, or lo selalu kayak nawarin bantuan gitu yang padahal tuh orang kan ada titik nyaman dan gak nyamannya ya best kayak gitu. Gue yang perlu dihindari adalah selalu mengiringi dan diiringi sih, apalagi kalau kalian teman-teman lagi sedang berproses. Bukan berarti kayak berarti nanti jatuhnya gak akan selalu ada dong satu sama lain, padahal kan best friends ya selalu ada in many situation, in many time ya. Coba aja lo pikir orang-orang yang rasanya temenan banget terus mereka ketemu setiap waktu banget, setiap situasi banget, apalagi setiap situasi hati. Lo bisa bedain sama orang yang ternyata mereka temenan tapi tahu temenan best friends bestie, tapi mereka batasan bahwa kayak oh kita ketemunya di waktu tertentu ya, oh kita ketemu pas situasi hati, mungkin yang satu lagi sedih gitu, tapi mereka emang
pengen untuk dihibur, maksudnya kayak pengen untuk ketemu. Kan ada orang yang beberapa waktu sedih butuh waktu untuk nenangin diri, terus kayak pengen sendiri dulu gitu. And you should understand that. Mana ya Mas? Oke, demi kenyamanan, demi keamanan, bahkan kebaikan satu sama lainnya, demi keutuhan mana? Enggak, keutuhan pertemanan itu sendiri, keutuhan relasi itu sendiri. Oke, tetapin batasan ya, cantik, manis, ganteng, bager.